everyone, nice to see you again. Let me introduce myself. My name is Monica Bimawati and my NPM 2161 20155 and my college at STIA Gentiares and my friends. Hello, my name is Cornelius Randy Setiawan, NPM 2161201014. I am Management Study Program. Today, we will discuss human resource material about dismissal. Happy listening. Teman-teman, di sini saya akan membahas bab 9 dengan topik pemberhentian oleh Cornelius Randy Setiawan dengan nomor NPM 2161 20114 dan Monica Bimiwati NPM 2161 20155. Nah, materi yang kita akan bahas adalah yang pertama itu ada pengertian pemberhentian, lalu yang kedua ada alasan pemberhentian, yang ketiga ada proses pemberhentian, dan terakhir yang keempat ada undang-undang serta konsep pemberhentian. Berikut definisi pemberhentian. Apa sih pemberhentian itu? Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin P4D atau P4P atau dengan keputusan pengadilan. Pemberhentian juga harus memperhatikan pasal 1603 ayat 1 KUHP, yaitu mengenai tenggang waktu saat dan izin pemberhentian. Perusahaan yang melakukan pemberhentian akan mengalami kerugian karena karyawan yang dilepas membawa biaya penarikan seleksi, pengembangan, dan proses produksi berhenti. Lalu berikut ada alasan pemberhentian. Alasan pemberhentian yaitu yang pertama ada undang-undang, lalu yang kedua ada keinginan perusahaan, ketiga keinginan karyawan, keempat pensiun, yang kelima ada kontrak kerja berakhir, yang keenam ada kesehatan karyawan, yang ketujuh ada meninggal dunia, dan yang terakhir ada perusahaan dilikuiditas. Yang pertama itu ada undang-undang. Undang-undang dalam pemberhentian itu, undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikannya dari perusahaan. Yang kedua ada keinginan perusahaan. Di sini keinginan perusahaan memberhentikan karyawannya yaitu yang pertama ada karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Lalu yang kedua ada perilaku dan disiplinnya yang kurang baik. Yang ketiga, melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang keempat, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Yang kelima, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Di balik itu ada konsekuensi pemberhentian. Konsekuensinya itu yang pertama ialah karyawan dengan status masa percobaan diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Lalu yang kedua itu karyawan dengan status kontrak diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Lalu yang ketiga itu karyawan dengan status tetap jika diberhentikan harus diberikan uang pesangon. Berikut lanjutan mengenai upah. Karyawan dengan status tetap jika diberhentikan harus diberikan uang pesangon yang besarnya yaitu masa kerja sampai 1 tahun sama dengan 1 bulan upah bruto. Lalu masa kerja 1 sampai 2 tahun sama dengan 2 bulan upah bruto. Lalu masa kerja 2 tahun sampai 3 tahun sama dengan 3 bulan upah bruto. Berikutnya masa kerja 3 tahun dan seterusnya itu sama dengan 4 bulan upah bruto. Sedang besarnya uang jasa adalah sebagai berikut. Masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun sama dengan 1 bulan upah bruto. Masa kerja 10 sampai dengan 15 tahun sama dengan 2 bulan upah bruto.
Lalu masa kerja 15 sampai dengan 20 tahun itu sama dengan 3 bulan upah bruto. Berikutnya masa kerja 20 sampai dengan 25 tahun sama dengan 4 bulan upah bruto. Lalu masa kerja 25 tahun ke atas sama dengan 5 bulan upah bruto. Berikut pemberitaan karyawan berdasarkan atas keinginan perusahaan dilakukan dengan tingkatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada perundingan antara karyawan dengan pimpinan perusahaan. Lalu yang kedua ada perundingan antara pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada perundingan P4D dengan pimpinan perusahaan. Lalu yang keempat itu ada perundingan P4P dengan pimpinan perusahaan. Lalu yang terakhir itu yang kelima ada keputusan pengadilan negeri. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada keinginan karyawan. Pemberhentian atas keinginan karyawan sendiri dengan mengajukan permohonan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Permohonan hendaknya disertai alasan-alasan dan saat akan berhentinya. Berikut alasan-alasan pengunduran. Yang pertama, pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Kedua, kesehatan yang kurang baik. Ketiga, untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang terakhir, berwira swasta. Selanjutnya ada pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua atau pemberhentian karyawan atas yang pertama, keinginan perusahaan, yang kedua undang-undang, yang ketiga keinginan karyawan sendiri. Selanjutnya ada kontrak kerja berakhir. Karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur lebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima. Jadi dalam kontrak kerja berakhir ini karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir, dan kontrak kerja ini tidak menimbulkan konsekuensi karena kontrak kerja ini terlebih dahulu sudah dalam perjanjian mereka saat diterima. Selanjutnya ada kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan untuk pemberhentinya karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan. Lanjut, ada meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pesangon atau uang pensiun. Selanjutnya yang ketiga ada perusahaan dilikuiditas. Selanjutnya ada perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas jika perusahaan dilikuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum atau ditutup karena bangkrut. Lanjut ke slide 11, itu ada proses pemberhentian. Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Pemberhentian dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, sebagaimana pada saat mereka diterima menjadi karyawan. Berikut proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Dan yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. Dan yang terakhir, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Selanjutnya, undang-undang dan konsep pemberhentian. Teman-teman di sini bisa lihat sebab akibat dan dasar hukum pemberhentian pegawai. Di sini ada 4 kolom. Kolom pertama itu ada sebab-sebab pemberhentian. Yang kedua itu ada alasan-alasan. Yang ketiga ada dasar hukum, dan yang keempat ada keterangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin.
Nanti teman-teman bisa lihat. Pada poin pertama itu ada keinginan perusahaan. Alasan-alasan yang pertama tidak cakap dalam masa percobaan, dan yang ketiga alasan mendesak. Keempat, ulangi mon. Berikut ulangi. Jago aku cuk. Bisa atau iki diedit. Selanjutnya, undang-undang dan konsep pemberhentian. Teman-teman di sini bisa lihat ada tabel 9.1 tentang sebab akibat dan dasar hukum pemberhentian pegawai. Di sini ada 4 kolom. Kolom pertama yaitu sebab-sebab pemberhentian. Kolom kedua ada alasan-alasan. Kolom ketiga ada dasar hukum, dan kolom keempat ada keterangan. Pada kolom pertama itu ada keinginan perusahaan. Untuk alasannya, yang pertama tidak cakap dalam masa percobaan, yang kedua alasan mendesak, ketiga pegawai sering mangkir atau tidak cakap, keempat pegawai ditahan oleh negara, kelima buruh dihukum oleh hakim, keenam buruh sakit-sakitan. Berikut ada dasar hukum. Teman-teman di sini ada pasal 16031 KUHP, ada pasal 16030 KUHP, dan teman-teman bisa lihat untuk dasar hukumnya. Lalu ada keterangannya, itu tidak diberi pesangon atau uang jasa, dan diberi uang pesangon dan uang jasa selama dalam tahanan diberi tunjangan. Dan ada beberapa lagi keterangan tentang sebab akibat dan dasar pemberhentian pegawai. Lanjut ke slide 13. Di sini ada tabel konsep status karyawan. Di sini ada 4 status karyawan. Yang pertama itu karyawan percobaan, yang kedua karyawan harian honorer, ketiga karyawan kontrak, dan yang keempat itu karyawan tetap. Selanjutnya di slide ke-14 ada konsep pemberhentian. Konsep pemberhentian atau separation, yang dimana konsep pemberhentian ini berlaku status karyawan. Lalu status karyawan dipengaruhi oleh perundang-undangan. Lalu perundang-undangan dipengaruhi oleh keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan dipengaruhi oleh keinginan karyawan. Keinginan karyawan dipengaruhi oleh pensiun. Pensiun dipengaruhi oleh meninggal dan sebab-sebab lainnya. Dan yang terakhir dipengaruhi oleh uang pensiun dan uang pesangon. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah tadi dari kelompok 9 tentang pemberhentian.
Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada keinginan karyawan. Pemberhentian atas keinginan karyawan sendiri dengan mengajukan permohonan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Permohonan hendaknya disertai alasan-alasan dan saat akan berhentinya. Berikut alasan-alasan pengunduran. Yang pertama, pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Kedua, kesehatan yang kurang baik. Ketiga, untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang terakhir, berwira swasta. Selanjutnya ada pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua atau pemberhentian karyawan atas yang pertama, keinginan perusahaan, yang kedua, undang-undang, yang ketiga, keinginan karyawan sendiri. Selanjutnya ada kontrak kerja berakhir. Karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur lebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima. Jadi dalam kontrak kerja berakhir ini karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir, dan kontrak kerja ini tidak menimbulkan konsekuensi karena kontrak kerja ini terlebih dahulu sudah dalam perjanjian mereka saat diterima. Selanjutnya ada kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan untuk pemberhentinya karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan. Lanjut, ada meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pesangon atau uang pensiun. Selanjutnya yang ketiga ada perusahaan dilikuiditas. Selanjutnya ada perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas jika perusahaan dilikuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum atau ditutup karena bangkrut. Lanjut ke slide 11, itu ada proses pemberhentian. Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Pemberhentian dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, sebagaimana pada saat mereka diterima menjadi karyawan. Berikut proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Dan yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. Dan yang terakhir, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Lanjut, ada undang-undang dan konsep pemberhentian. Baik teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat undang-undang dan konsep pemberhentian. Sebab, akibat, dan dasar pemberhentian pegawai. Di sini ada 4 kolom. Kolom pertama adalah sebab-sebab pemberhentian. Yang pertama, keinginan perusahaan. Yang kedua itu ada alasan-alasan. Yang ketiga ada dasar hukum, dan yang keempat ada keterangan. Di sini poin pertama ada keinginan perusahaan. Di kolom kedua alasan-alasannya, yang pertama tidak cakap dalam masa percobaan. Yang kedua alasan mendesak. Yang ketiga pegawai sering mangkir atau tidak cakap. Yang keempat pegawai ditahan oleh negara. Yang kelima buruh dihukum oleh hakim. Yang keenam buruh sakit-sakitan. Dan ada beberapa lagi alasan-alasan, sebab akibat, dan dasar hukum pemberhentian pegawai. Di kolom ketiga ada dasar hukum. Teman-teman bisa lihat pasal-pasalnya, dasar hukum yang mendesak tentang pemberhentian pegawai.
Terus yang keempat itu ada keterangan. Pada poin pertama, tidak diberi pesangon atau uang jasa. Terus ada diberi uang pesangon dan uang jasa selama dalam tahanan diberi tunjangan. Poin yang kelima itu ada bila bersifat mendesak tidak diberi apa-apa. Ulangi mon sing iki mon kok cut ya. Kok cut ya. Selanjutnya undang-undang dan konsep pemberhentian. Teman-teman di sini bisa lihat sebab akibat dan dasar hukum pemberhentian pegawai. Di sini ada 4 kolom. Kolom pertama itu ada sebab-sebab pemberhentian. Yang kedua itu ada alasan-alasan. Yang ketiga ada dasar hukum. Dan yang keempat ada keterangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Nanti teman-teman bisa lihat. Pada poin pertama itu ada keinginan perusahaan. Alasan-alasan yang pertama tidak cakap dalam masa percobaan. Dan yang ketiga alasan mendesak. Keempat ulangi mon. Berikut ulangi. Gagok aku coy. Iso atau iki diedit. Selanjutnya undang-undang dan konsep pemberhentian. Teman-teman di sini bisa lihat ada tabel 9.1 tentang sebab akibat dan dasar hukum pemberhentian pegawai. Di sini ada 4 kolom. Kolom pertama yaitu sebab-sebab pemberhentian. Kolom kedua ada alasan-alasan. Kolom ketiga ada dasar hukum dan kolom keempat ada keterangan. Pada kolom pertama itu ada keinginan perusahaan. Untuk alasannya, yang pertama tidak cakap dalam masa percobaan. Yang kedua alasan mendesak. Ketiga pegawai sering mangkir atau tidak cakap. Keempat pegawai ditahan oleh negara. Kelima buruh dihukum oleh hakim. Keenam buruh sakit-sakitan. Berikut ada dasar hukum. Teman-teman di sini ada pasal 16.031 KUHP, ada pasal 16.030 KUHP dan teman-teman bisa lihat untuk dasar hukumnya. Lalu ada keterangannya itu tidak diberi pesangon atau uang jasa. Dan diberi uang pesangon dan uang jasa selama dalam tahanan diberi tunjangan. Dan ada beberapa lagi keterangan tentang sebab akibat dan dasar pemberhentian pegawai. Lanjut ke slide 13. Di sini ada tabel konsep status karyawan. Di sini ada 4 status karyawan. Yang pertama itu karyawan percobaan. Yang kedua karyawan harian honorer. Ketiga karyawan kontrak. Dan yang keempat itu karyawan tetap. Selanjutnya di slide ke-14 ada konsep pemberhentian. Konsep pemberhentian atau separation. Yang dimana konsep pemberhentian ini berlaku status karyawan. Lalu status karyawan dipengaruhi oleh perundang-undangan. Lalu perundang-undangan dipengaruhi oleh keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan dipengaruhi oleh keinginan karyawan. Keinginan karyawan dipengaruhi oleh pensiun. Pensiun dipengaruhi oleh meninggal dan sebab-sebab lainnya. Dan yang terakhir dipengaruhi oleh uang pensiun dan uang pesangon.
Berikut penjelasan mengenai pemberhentian. Apa sih, Mon? Wes ya, Mon ya. Closingnya piye, Mon? Iki ya ciko iki ya. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah tadi dari kelompok 9 tentang pemberhentian. Pemberhentiannya piye, Mon? Penutupannya piye, Mon? Baik, teman-teman, terima kasih. Itulah tadi materi tentang pemberhentian. Kami kok gawe ya, Mon ya? Kok gawe, Mon ya? Gawe kowe, Mon ya. Penutupannya gawe kowe ya. See you again. Thank you.